Meet, ada yang bisa muncul LOA langsung ketika di ACC atau terdapat accepted letter itu, atau revisi dan mendapat LOA atau letter of assent, surat penerimaan jurnal teman-teman. Nah, maka dari itu revisi pasti ada dalam jurnal. Saya tekankan ya, revisi pasti ada dalam jurnal karena yang kami temui sendiri bahwasanya setingkat dosen S2 bahkan S3 pun masih terdapat revisi gitu. Tidak tidak semuanya, bahkan hanya sedikit dari teman-teman dosen itu yang mengerti publikasi. Kemudian tidak terlalu spesifik atau umum. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwasanya ada batasan penelitian. Kalau terlalu spesifik pun itu tidak baik. Contohnya, manfaat penelitian teman-teman ini hanya berlaku di tempatnya teman-teman, nggak berlaku di tempat yang lain. Maka dari itu, apa sih manfaat dari pembuatan jurnal atau penelitian yang teman-teman lakukan kalau tidak manfaat bagi penelitian lain atau tempat lain? Eh, karena kan kita sendiri sebagai manusia ya, disenangi oleh Rasul, salah satunya adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Kan bermanfaat bisa melalui jurnal, tulisan, atau info yang sekiranya dapat membantu khalayak atau banyak umum. Kemudian ada nomor 10, pertimbangkan perkembangan penelitian. Nah, teman-teman ini kan pasti membuat penelitian itu tidak mesti baru ya. Artinya bukan penemuan baru yang lain belum melakukan. Itu setingkat profesor saja itu jarang mendapatkan penemuan baru. Artinya potensi teman-teman itu lebih ke kebaharuan, artinya membuat hal baru dari yang telah ada. Nah, dari sini tuh salah satu pembuatan jurnal itu penting, misalnya teman-teman itu mendapatkan kesempatan di suatu perusahaan dengan sistem yang ada, kemudian teman-teman itu membuat hal baru dari sistem yang ada, penambahan atau sedikit pengubahan dari sistem. Maka dari itu disebut dengan kebaharuan, bukan munculkan baru, tapi membuat hal baru dari yang telah ada. Next, Mbak Amanda. Nah, di sini ada abstrak. Nah, abstrak sebenarnya dibuat itu di akhir final dari teman-teman membuat jurnal penelitian ya. Di sini ada abstrak penelitian adalah sebuah ringkasan singkat yang menggambarkan inti dari sebuah penelitian ilmiah. Biasanya abstrak penelitian berisi informasi tentang latar belakang, tujuan penelitian, metode yang digunakan, temuan utama, dan kesimpulan yang dihasilkan. Nah, ini usulannya harus sesuai ya. Ada latar belakang dulu, permasalahan yang teman-teman angkat yang akan dibahas. Kemudian tujuan penelitian, setelah ada masalah, pasti ada tujuannya dong untuk membuat penelitian. Kemudian caranya bagaimana atau alat mata pisau dalam bedah penelitian itu metodenya pakainya apa, entah eksperimen atau kualitatif, kuantitatif, atau studi kasus itu ya. Nanti ada kita bahas sedikit ya. Nah, caranya awali abstrak dengan permasalahan atau fakta, permasalahan pada variabel penelitian, teman-teman. Misal membahasnya tentang penelitian di rumah sakit mengenai pelayanannya, maka pelayanan nanti kalimat pertamanya itu untuk abstrak ya. Latar belakang itu hanya satu kalimat aja udah cukup, teman-teman. Tentang pelayanan rumah sakit merupakan hal penting dalam sistem pelayanan di rumah sakit. Salah satunya yaitu dari segi sistem informasinya mungkin belum memadai dan lain sebagainya, atau tempat atau kualitas dari pelayanan mutunya atau lain sebagainya, itu bisa dibahas. Cukup satu kalimat aja sudah mewakilkan, itu nggak apa-apa. Kemudian diawali abstrak dengan pernyataan singkat tentang tujuan penelitian Anda. Nah, itu maksimal abstrak sendiri biasanya ya paling banyak itu 250 kata dari latar belakang sampai kesimpulan yang ada di sini. Bagus-bagusnya lebih singkat itu lebih bagus. Ya minim, ya paling bagus tuh mungkin 100 atau 150 kata.
Biasanya jurnal-jurnal yang terakreditasi itu mewajibkan maksimal 150 kata. Kemudian yang ketiga, jelaskan metode yang Anda gunakan dalam penelitian. Nah, metode apa yang digunakan, analisisnya pakai apa, dan eh, mungkin ditambahkan dengan elemennya atau waktu dan tempat penelitian. Sertakan temuan utama dari penelitian Anda. Nah, temuan-temuan hasil yang menjadi bahan penting nih dalam pembuatan penelitian, teman-teman cantumkan seminimal mungkin, namun itu menjadi informatif, sangat informatif dalam abstrak. Yang kelima, akhiri dengan kesimpulan atau implikasi penting dari penelitian. Nah, diberikan kesimpulan. Kesimpulan itu bukan menulis ulang dari pembahasan ya, tapi kesimpulan itu merupakan apa ya, inti yang teman-teman sampaikan. Contohnya, teman-teman itu sekolah, mendengarkan cerita dari sekolah SD sampai SD itu dapatnya ini. Nah, kesimpulannya apa? Bukan mengulang dari cerita yang tadi, bahwasanya saya sekolah ini sampai kelas 6 SD sampai selesai, kemudian SMP, kemudian lagi SMA, itu bukan mengulang cerita, tetapi oh, sekolah itu dapat memberikan pelajaran. Sekolah juga dapat memberikan hal yang baik dalam kehidupan. Tadinya kita belum bisa membaca dan menulis, kemudian bisa membaca dan menulis yang sangat berguna bagi kita setiap di kehidupan kita. Lanjut, next Mbak Amanda. Nah, yang pertama, yang setelah abstrak tadi ada pendahuluan. Pendahuluan berangkat sebelum berangkat ya. Pendahuluan itu 6 paragraf tuh udah cukup teman-teman. Nggak usah banyak-banyak. Dalam paragraf pendahuluan itu cukup 6. Yang pertama ada permasalahan, pernyataan permasalahan, tujuan penelitian, pernyataan penelitian atau hipotesis, penelitian relevan, urgensi dan novelty penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan implikasi penelitian. Ini cukup 6 aja sebenarnya. 6 paragraf sudah jadi pendahuluan. Nah, yang pertama, permasalahan atau fakta atau topik global yang saat ini lagi hangat. Nah, misal Palestina dengan Israel. Nah, teman-teman cukup satu paragraf aja membahas tentang betapa kasihannya Palestina yang saat ini sedang dilanda bom dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi suatu permasalahan umum ke dalam pembuatan penelitian ya. Kemudian di akhir paragraf yang pertama itu buat kalimat yang paragraf kedua itu menyatu dengan paragraf pertama. Artinya harus ada eh, relasi lah, ada kesamaan. Misalnya dalam tadi Palestina tersebut, maka langkah apa selanjutnya permasalahan yang akan diangkat lagi lebih spesifik. Oh, Palestina itu membutuhkan ini dengan gerakannya simbolnya seperti semangka dan ini. Buah semangka itu merupakan simbol untuk membela Palestina dan lain sebagainya. Nah, kemudian lanjut lagi. Maka dari itu, nih paragraf ketiga berisi tentang tujuan penelitian. Pentingnya Palestina itu dibantu agar ini dan lain sebagainya. Kemudian dilanjut lagi paragraf keempat tentang pernyataan penelitian. Nah, bahwasanya penelitian ini sangat dikhususkan untuk untuk membantu Palestina itu secara ini ya teknisnya untuk membuat teman-teman sebagai pembaca atau orang lain sebagai pembaca itu menjadi mengerti betapa pentingnya atas kemanusiaan yang ada dan lain sebagainya. Terus dicantumkan juga hipotesis atau hipotesis itu kesimpulan sementara bisa menyatu dengan pernyataan penelitian tadi ya. Kemudian paragraf kelima itu penelitian relevan. Penelitian relevan itu penelitian yang masih sejalan yang atau masih bisa teman-teman gunakan atau pembahasannya itu masih nyambung. Contoh sekarang ini terjadi apa ya? Bentar lagi tahun-tahunnya demokrasi. Maka dari itu
Yang relevan itu biasanya dari 3 tahun atau paling maksimal tuh 5 tahun ke belakang dari penelitian-penelitian yang teman-teman angkat. Maka dari itu, misal dari 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir teman-teman angkat, di sini kan paragraf 5 itu mengambil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, kemudian dimasukkan ke dalam jurnal penelitian teman-teman dengan syarat relevansinya harus kuat. Oh, ini masih bisa ini digunakan. Oh, oh ini masih bisa sejalan dengan catatan tadi. Kalaupun teman-teman mengambil dari 10 tahun lebih ke belakang, maka dipertanyakan kualitas relevansinya. Contoh, dulu dari kota ini ke kota lain menggunakan kuda. Maka sekarang memakai kuda merupakan hal aneh, tidak relevan lagi. Pakainya mobil, pakainya motor. Nah, terus ada urgensi dan novelty penelitian. Urgensi itu kepentingannya apa sih penelitian ini dilakukan? Apa sih yang melandasi teman-teman ini mengambil penelitian ini? Apa yang teman-teman akan bahas? Terus ada novelty. Novelty itu sifatnya research gap ya. Sesuatu yang menjadi pembeda antara penelitian yang tadi itu penelitian relevan dengan penelitian teman-teman yang akan lakukan. Nah, di akhir paragraf cukup ada tujuan penelitian yang tadi di abstrak tadi ada tujuan, di sini juga ada tujuan, dicantumkan ulang nanti di abstrak. Dan ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu penting ya. Teman-teman buat judul penelitian, teman-teman melakukan penelitian tapi nggak ada manfaatnya, buat apa? Maka akan dipertanyakan kalau tidak ada manfaat dan implikasi atau dampak dari penelitian. Oh, misalnya teman-teman itu penelitian dibaca oleh orang lain, sehingga orang lain itu mendapatkan ilmunya. Misal dalam penelitian tanaman, itu dalam membudidaya tanaman itu mesti seperti ini, atau hewan peliharaannya yang sakit tentang judul penelitian teman-teman yang membahas cara merawat hewan. Itu kan menjadi manfaat, menjadi pembeda yang tadinya penelitiannya membahasnya tentang A, teman-teman melakukannya dengan tujuan penelitian membahas permasalahan lain, kemudian penelitian itu berguna bagi orang lain. Nah, lanjut ke substansi yang lainnya, Mbak Amanda. Nah, metode penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Ketika analoginya teman-teman itu ingin memasak, namun alatnya tidak ada, metode penelitian tidak ada, maka teman-teman itu masaknya gimana? Pakai batu, batu juga alat, matahari, sinar, atau pakai air, nanti dipanaskan, pakai itu kan merupakan alat juga. Nah, metode penelitian itu adalah alat atau mata pisau dalam membedah penelitian. Kalau nggak ada metode penelitian, teman-teman nggak akan bisa membuat penelitian. Yang teman-teman lakukan nanti biasanya hanya berupa makalah, informasi doang, bukan penelitian. Nah, jenis-jenis penelitian metode itu metodenya ada tadi eksperimen, analisis, dan sebagainya. Ada kualitatif yang umum, ada kuantitatif juga umum. Bella nggak mau karena masa mereka pasangan sendiri. Oh, annoying. Mohon izin Mas Agus, suaranya belum terdengar. Oh ya, cek sudah terdengar. Ya, siap, aman sudah terdengar. Eh, ya, terima kasih Kang. Atau Mas Jen. Tadi tadi sampai mana teman-teman mendapatkan informasinya? Apa dari tadi? Macam-macam metode penelitiannya tadi yang eksperimen terus. Oh ya. Nah, ada eksperimental, kuantitatif, ada kualitatif, dan studi kasus. Ada 4 ya, teman-teman. Kemudian cara menentukan metode. Nah, teman-teman ini mau menentukan metodenya seperti apa? Misal studi kasus. Studi kasus itu contohnya saja tentang kesehatan ya. Jurnal kesehatan itu studi kasusnya berangkat dari
seseorang penderita penyakit tertentu, kemudian dari proses tersebut hingga akhir, entah itu pasiennya meninggal, entah itu pasiennya sembuh, itu pasti studi kasus tersebut berasal dari satu orang dan penyakit tertentu. Itu studi kasus. Ada kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu menjawab data ya, data di lapangan. Maka dari itu perlu adanya alat untuk membaca data seperti SPSS, itu aplikasi atau software, ataupun kualitatif berasal dari ya untuk menjawab penelitian biasanya berangkat dari analisis bagaimana atau mengapa jurnal penelitian ini dilakukan. Ada eksperimen, biasanya eksperimen itu biasanya di kesehatan juga ada, apalagi kecantikan. Nah, kelengkapan metode juga sangat penting dihadirkan dalam metode. Itu ada enam, enam atau tujuh. Pertama, metode yang digunakan. Kedua, pendekatan yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, lokasi udah ya, tempat penelitian, terus analisis penelitian, kemudian ada kerangka berpikir, ada juga eh, gambar ya, alur penelitian, terus instrumen penelitian. Nah, mungkin kesimpulan penelitian juga itu masuk dalam metode. Next, Mbak Amanda. Nah, hasil penelitian ini beberapa di antaranya ada dua ya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian terdapat penyajian data-data yang teman-teman dapatkan apa aja sih? Misalnya datanya berupa responden, itu usianya berapa, kelaminnya, kelamin perempuan atau dan kelamin laki-lakinya itu ada berapa dari jumlahnya itu. Kemudian usianya, terus kepribadiannya, sumbernya, itu biasanya sebagai penyajian data lengkap data-datanya. Deskripsi statistik, nah berupa data tadi, entah itu yang dianalisisnya lokasinya, tanahnya, keadaannya, kalau dalam kelas, dalam pembelajaran, entah itu siswanya, entah itu ya dari sistemnya, itu data juga ya. Ringkasan hasil. Nah, dari semua itu membuat ringkasan hasil sendiri. Oh, bahwasanya dari beberapa orang, dari beberapa responden itu perlu bla 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 bla, dan yang perlu ditangani seperti itu. Itu data. Nah, teman-teman juga bisa mencantumkan tabel dan grafik. Bisa didapat dari membuat sendiri, misalnya teman-teman observasi langsung ya, itu jika itu kualitatif, atau kuantitatif bisa mendata langsung ke lokasi, atau teman-teman juga bisa mencari data itu melalui internet, entah itu Google Scholar, entah itu website, tabel, itu bisa teman-teman cantumkan. Tapi sumbernya harus yang relevan seperti detik.com, Kompas, dan lain sebagainya. Jangan yang website yang beresiko itu datanya tidak valid ya, tidak relevan. Terus ada pembahasan penelitian. Nah, di sini tuh sedikit sekali dari penelitian lain atau jurnal lain. Usahakan pembahasan itu merupakan intisari dari hasil buah pemikiran teman-teman. Dari meracik data yang telah ada, kemudian dibuatlah penelitian yang isinya ada interpretasi hasil, pengaitan hasil dengan literatur, atau eh, teman-teman berstatement, kemudian ini sejalan dengan penelitian lain, atau ini sama atau sedikit berbeda, itu bisa disampaikan dalam hasil apa pembahasan penelitian ya. Terus disampaikan pula keterbatasan penelitian teman-teman, Bok. Semisal Semisal keterbatasan penelitian teman-teman itu membahas satu masalah, maka untuk masalah lain itu belum sempat dilakukan. Itu bisa dalam penelitian disampaikan. Terus
ada implikasi atau dampak dari penelitian teman-teman dan signifikan tidak penelitian teman-teman dengan penelitian yang telah ada. Kemudian dimasukkan ini nih hasil output dari penelitian, ringkasan keseluruhan dari yang penelitian teman-teman lakukan. Lanjut Mbak Amanda. Nah, kesimpulan. Kebanyakan tadi ya telah disampaikan ya bahwasanya kesimpulan itu berisi tiga ringkasan ketemuan utama, nih ringkasan temuan utama, terus kaitkan dengan menjawab tujuan penelitian. Kalau dari semua yang teman-teman sampaikan atau telah tulis, misal dari pendahuluan dan sampai hasil pembahasan tadi itu tidak menjawab tujuan penelitian, maka penelitian teman-teman itu aneh nantinya buatnya. Maka dari itu tadi saya bilang susunannya harus jelas. Seperti kita menggambarkan burung, ada paruh, ada kepala, ada mata, leher, burung, sayap burung, badan, kaki dan ekor. Harus sesuai menjawab juga penelitian yang teman-teman buat di tujuan penelitian. Kemudian di akhirnya itu dari akhir kalimat diberikan relevansinya. Relevan tidak tujuan penelitian ini atau kesimpulan ini menjawab dengan tegas tidak dengan pembahasan teman-teman yang lakukan itu dan buat implikasi atau pembeda atau dampak dampak dari penelitiannya. Biasanya disebutkan juga tadi di akhir pendahuluan ya, dampak dari penelitian ini. Tidak hanya manfaat tapi dampaknya. Dampak itu dirasakan secara jelas ya. Kemudian next Mbak Amanda. Nah, di paling paling ini ya lembar terakhir dari jurnal penelitian itu daftar pustakanya minimalnya sangat-sangat minimal ya 15 referensinya itu berjumlah 15 dari kutipan yang teman-teman gunakan berisi dari 80% kajian inti yang berasal dari jurnal ilmiah. Usahakan 80% dari referensi yang teman gunakan itu dari jurnal. Karena sudah pasti ilmiah dan sudah pasti lebih bagus daripada sekedar website ataupun dari website lainnya atau dari buku. Nah, di sini juga maksimal 20% dari penggunaan buku. Jika itu tidak begitu penting dalam jurnal penelitian teman-teman, maka usahakan hanya 20% ya maksimal tuh. Nah, kalaupun lebih bagus dalam jurnal penelitian, misal teman-teman itu ingin submit di jurnal ini, maka bisa nih membuat strategi agar jurnal teman-teman itu terbit di jurnal itu dengan cara banyakin saja referensinya dari jurnal itu. Oh, ketika chief editor ataupun tadi reviewer mereview atau men-screening naskah teman-teman. Ini naskahnya udah banyak citasi atau referensinya berasal dari jurnal kita. Berarti ini bagus juga nih. Itu menjadi salah satu tolak ukur juga ya jurnal teman-teman itu diterima. Nah, kalau bisa itu referensinya semakin banyak semakin bagus. Dari 55 tahun ke belakang, kalau bisa 3 tahun terbelakang dari referensinya. Misal 3 tahun terbelakang itu berarti 2020, 2021 lah. Next, Mbak Amanda. Nah, saya sampaikan ya tips dan triknya nih. Ini kuncinya dari semuanya. Perbanyak membaca. Nah, membaca apa? Membaca jurnal-jurnal yang teman-teman misal ingin membuat judul jurnal penelitiannya tentang tadi kesehatan. Maka fokus utamanya dalam pencarian di Google Scholar ya tadi. Itu kan berisi tentang jurnal-jurnal penelitian. Masukkan saja kesehatan gizi. Maka banyak itu Google Scholar menampilkan beberapa jurnal tentang kesehatan gizi. Itu banyak teman-teman baca minimal 10 lah, 10 atau 15. Dan pahami setiap variabel yang mereka sampaikan walaupun sedikit dan bahkan bisa jauh ya dari pembahasan. Tapi itu bisa jadi bahan penting dalam pembuatan jurnal. Bisa dari pendahuluannya kita ambil beberapa kalimat, kemudian kita ramu kembali ke jurnal kita
dengan bahasa atau gaya kita, namun tetap menggunakan bahasa ilmiah ya. Nah, kemudian buat variabel berbeda atau permasalahan atau tujuan penelitian yang berbeda. Misal dari beberapa jurnal yang teman-teman baca itu membahasnya tentang pelayanan kesehatan yang tadi ya, pelayanan kesehatan. Maka teman-teman bisa buat tentang mutu mutu dalam pelayanannya. Kan tadi misalnya berbicara sistem pelayanannya. Ini dari mutu atau dari tempatnya atau bisa dari sarana prasarana itu bisa dibahas. Itu bisa menjadi judul jurnal yang berbeda walaupun eh, pembahasan masalahnya sedikit sama. Maka dari tadi yang kita ambil itu dari 10 jurnal atau 15 jurnal dengan variabel kesehatan gigi misalnya. Kan bisa kita ambil dari beberapa permasalahannya, kita masukkan atau kita ramu ke dalam jurnal kita dengan tujuan yang berbeda, walaupun metodenya sama, bisa sama, tapi hasilnya sedikit berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Manda next. Sudah selesai ya? Ya, terima kasih. Mungkin itu ya. Dari yang tadi saya sampaikan, penting teman-teman kenali. Kemudian di akhir tadi, tipsnya itu 2 jam bisa paham dan 1 hari bisa membuat jurnal bagus dari bacaan teman-teman, dari bacaan jurnal, kemudian dari pemahaman teman-teman yang tadi dapat pahami, misalnya dari pendahuluan mesti isinya apa aja, metodenya apa aja, terus metode hasil pembahasan mesti isinya seperti apa, kemudian teman-teman ambil ide-idenya atau Agus tuh kasih ya gue tuh pembahasannya yang merupakan data penting dari jurnal tersebut kita ambil, kemudian membuat tujuan penelitian baru. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya, bila ada sesuatu yang belum sesuai dengan pemikiran teman-teman, mungkin bisa kita sharing saja lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada Mas Agus atas materi yang diberikan. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi ya. Di sini kita udah ada 2 penanya ini, Mas Agus. Yang pertama itu ada Moh Idrus dari Jawa Barat dan yang kedua ada Rania. Saya bisa ke Mas Idrus dulu ya. Mohon barangkali sekiranya bisa untuk open cam dan silahkan untuk mengutarakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin, apakah suara saya sudah masuk? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mohon izin juga saya tidak bisa on-cam karena di sini habis hujan gitu, jadi takutnya sinyalnya tidak tidak pas. Baik, sampurasun Bapak, nepangkeun wasabdi pun Mohidrus. Di sini saya izin bertanya ya Pak ya. Saya kebetulan dari Jawa Barat, Cianjur. Nah, saya itu kan 1 bulan ini akan melakukan penelitian itu ya Pak, sedikit bercerita. Saya akan melakukan penelitian mengenai lokal budaya di sini di Kabupaten Cianjur, tetapi saya itu masih kesulitan untuk mengambil sampel gitu ya, karena saya memang harus ke dinas-dinas terkait untuk melakukan penelitian. Nah, barangkali Bapak punya win-win solution untuk saya gitu ya, supaya penelitian saya dalam waktu 1 bulan ini selesai gitu Pak, karena memang awal Desember itu jurnal saya harus dikumpulkan di pihak kampus, dan mungkin saya tuh masih bingung ya Pak, kalau misalnya kita melihat plagiarisme gitu ya, plagiatnya itu bagaimana Pak gitu, supaya tidak banyak plagiat meskipun kita mengambil kutipan dari jurnal, buku ataupun yang lainnya Pak. Barangkali seperti itu, mungkin sudah jelas Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas Idrus ya. Tadi kami sudah tangkap pertanyaannya. Mas Agus, mohon izin, apakah mau langsung ditanggapi atau di collecting dulu untuk dilanjutkan pertanyaan kedua?
langsung saja, Mas. Oke, siap. Monggo Tadi dipersilakan. bagaimana cara cepat dalam 1 bulan itu ya. Pertama, tadi dengan Mas tadi sama siapa? Nah, itu Mas Saya mau ya yang perlu Mas pahami atau cari adalah temukan permasalahannya yang Mas sendiri akan ambil judul penelitian itu. Di lokasi itu tuh yang bermasalah tuh apa? Yang akan Mas bahas itu. Mas nanti biar kesananya tidak kesulitan dalam membuat penelitian tuh. Pasti Mas yang akan Mas lakukan mencoba untuk menemukan solusi dari permasalahan itu. Maka dari itu benar-benar permasalahan yang ada, bukan diadakan masalahnya ya. Nanti misalnya masalahnya dibuat-buat, nanti bingung juga Masnya menyelesaikannya bagaimana karena permasalahan yang ada dengan yang diangkat berbeda itu jadi bingung juga. Nah, kemudian yang Mas harus cari adalah ini lokasi, waktu dan tempat penelitian itu sudah menunjang apa belum? Sudah disiapkan apa belum? Dan waktu penelitiannya misal tadi sebulan ya. Itu sebulan itu harus bisa mendapatkan data-data yang ada. Terus eh, prosesnya itu melalui apa? Entah itu dari bertanya langsung ya, bisa melalui data itu bisa kuali atau kuanti atau bisa juga eksperimen. Nah, itu tergantung masnya ingin membuat jurnal penelitiannya seperti apa. Maka dari itu berangkat dari ini ya, permasalahan dulu. Permasalahannya yang ada di lembaga ataupun lokasi tertentu itu sesuai faktanya ini. Kan tadi pendahuluan itu fakta atau permasalahan global yang ada, pernyataan yang ada. Kemudian dilanjut dengan fakta atau pernyataan lokal. Nah, yang ada yang itu, yang tadi itu diangkat, dimasukkan ke dalam paragraf kedua tadi. Sehingga nanti Mas sendiri bisa tahu, oh, nanti metode penelitiannya pakainya ini. Oh, nanti metodenya pakainya ini, bisa apa kualitatif atau kuanti, pendekatannya deskriptif atau purposive sampling, pengambilan datanya dan lain sebagainya, analisisnya pakai ini. Itu nanti eh, Mas bisa cari, nanti ketemu sendiri. Yang intinya Mas buat dulu sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian pasti ada pembimbingnya untuk membuat jurnal tuh. Nah, nanti disampaikan ke pembimbingnya bisa lebih cepat. Bahkan eh, waktunya jangan lama-lama deh. Bisa dapat datanya itu misal dari minggu sebelumnya. Maksudnya menanyakannya atau mengambil datanya sehari atau 2 hari atau seminggu. Itu berbicara mengambil data yang ada aja yang cepat. Atau kalau eksperimen berarti membuat baru berarti ya, Mas ini membuat baru penelitian yang akan dilakukan. Mungkin itu Mas ya. sebelum untuk tidak terlalu banyak plagiarisme dari jurnal ataupun dari buku Ah, yang kita jadikan acuan untuk menjadikan jurnal kita gitu Pak. Bagaimana sih? ya. Nah, dalam plagiarisme ya, ada biasanya software itu Turnitin, ada juga plagiarism exchequer dan lain sebagainya. Itu bisa disesuaikan dengan gaya bahasa kita. Maka dari tadi yang saya sampaikan itu, misal Mas ini melihat penelitian orang itu penyampainya demikian, itu bisa melalui bantuan tools atau menggunakan buah pikir Masnya sendiri gitu bisa. Tapi lebih sulit ya. Kan sekarang zamannya AI ya. Itu bisa digunakan juga. Namun tetap nanti ada tambahan atau gaya bahasa dari Masnya sendiri. Itu bisa dari ChatGPT ya, ChatGPT atau untuk memparafrase mengubah gaya bahasanya pakai parafrase tools. Itu banyak Mas di website tuh. Atau Masnya sendiri menggunakan kutipan langsung
biasanya dari undang-undang. Itu kalau dari undang-undang atau ayat dan hadis itu nggak terkena plagiasi karena undang-undang nggak mungkin dirubah langsung atau ayat dan hadis itu berubah itu malah aneh. Nanti bisa-bisa masuk jalur neraka VIP, Mas. Itu nggak boleh, Mas ya. Maka dari itu kalau yang undang-undang dan ayat dan hadis ekonomi itu udah pasti terkena. Maka dari itu nggak dimasukkan ke dalam kategori plagiasi. Atau selebihnya, Mas bisa parafrase menggunakan website atau software lainnya itu ada. Atau buah pikir dari Masnya sendiri yang tadinya bahasa orang begini penyampaiannya Baik kalimatnya Bapak, diubah. satu lagi mungkin ya Pak ya mengenai metode penelitian. Kan ini kan penelitian saya itu Mohon maaf, Mas. kali Bapak ya, jadi Ya. mungkin Tadi suaranya sempat terputus. Barangkali bisa diulang, mohon maaf, Mas. Terus. ya baik. Mungkin mohon izin ya Bapak, jadi metode yang menurut Bapak apa ya rekomendasikan untuk saya untuk penelitian saya itu mengenai 3 pilar budaya di Kabupaten Cianjur, seperti barangkali Bapak bisa apa ya bisa menyarankan saya untuk mengambil metode apa? Apakah apa metode apa dari angket atau wawancara, bagaimana Pak ya lebih baiknya supaya karena harus ini juga gitu datanya. Nah, lebih mudah itu di zaman sekarang itu Google Form saja sampelnya. Kalau angket kan eh, Mas bisa ini ya, apa ya, itu datanya mungkin nanti bisa melalui Google Form disampaikan oleh beberapa pihak yang mampu ini ya, menyebarluaskan atau melalui angket juga bisa, tapi Masnya nanti perlu ke situ ya, maksudnya itu wajib ke situ, ke lokasi penelitian dan itu menyampaikan angket-angket. Bisa dengan angket, bisa dengan ini Google Form. Itu umumnya pakai Google Form mengisi kuesionernya, Mas. Lebih mudah ke Jadi Bapak kampus-kampus, merekomendasikan ke untuk sekolah. jadi mungkin Bapaknya merekomendasikan saya untuk melakukan metode wawancara seperti itu Pak, apa angket? Oh, ya wawancara lebih mudah maksudnya dalam mendapatkan data kan pasti. Untuk angket, Masnya sendiri harus menggunakan ini ya biaya, Matis. Maksudnya lebih hemat, lebih ekonomis kalau Anda atau data juga bisa digunakan diambil di, di website. Itu di website juga bisa menjadi data ya, Mas. Atau dari jurnal-jurnal lain itu bisa jadi data juga. Nanti penelitiannya pakai metode kualitatif. Nah, tidak harus terjun ke lapangan. Tapi karena Mas mau membahas tentang pilarnya, tergantung tujuan penelitian tadi Mas, di bagian apanya itu kan tujuan penelitiannya masih eh, belum tahu ya saya. Itu tergantung tujuan penelitiannya Mas. Nanti bisa disesuaikan. Dan bahkan nanti jika ada yang sejalan dengan atau relevan dengan penelitian yang akan Mas lakukan itu bisa ada di Scholar dan lain sebagainya, jurnal-jurnal ilmiah. Maka nanti penelitian relevan itu diwajibkan ada untuk membuat penelitian Masnya ini lebih baik, menjadi lebih baru, menjadi pembeda dengan penelitian relevan. Nah, data bisa dari penelitian relevan, Mas, atau angket tadi bagus juga. Dulu juga pakai itu saya, pakai angket. Tapi Mas kalau misalnya saya memakai apa ya memakai jadi saya tuh mengcopy gitu ya, tapi mengcopy dari jurnal lain, apakah itu diperbolehkan? Tetapi saya menyantumkan footnote-nya gitu di bawahnya seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan, Mas, bisa Mas mengcopy idenya dari permasalahan yang ada, misalnya sama permasalahannya, tapi jalan untuk melakukan penelitian kan bisa Mas lakukan berbeda. Misalnya seseorang akan tujuan penelitiannya ke kota A,
dilakukan oleh si Budi. Budi ini lewat jalur kiri. Nah, kemudian ada si Wawan, sama-sama juga pengen ke kota A, tapi jalurnya jalur B. Nah, Mas bisa gunain itu aja metode analisis atau pendekatannya yang berbeda. Walaupun permasalahannya sama, agak sama juga tujuan penelitian, bahkan sama juga tujuan penelitiannya, namun isinya eh, disesuaikan dari permasalahan yang ada. Tapi tetap aja Mas, itu harus dari buah pikir Mas. Agak ada pembeda tuh Mas dari gaya bahasa atau isi datanya. Itu bisa Mas dari copy paste. Tapi nanti resikonya yaitu plagiasinya tinggi. Makanya perlu dari buah pikir Masnya sendiri. Baik, baik. Terima kasih Pak atas pemaparannya, sangat membantu saya. Ya, terima kasih disampaikan Permohon kepada Bapak. Ya. Mas Idrus atas pertanyaannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya ya. Di sini kita ada Mbak Rania. Mbak Rania boleh untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Iya Pak, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Saya izin bertanya. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi nih. Saya sudah memiliki topik untuk skripsi saya tersebut. Namun saya kan tadinya mau kuanti nih Kak. Terus tiba-tiba tapi dosen saya tuh lebih prefer ke kuali. Nah itu kalau kayak gitu, saya harus minta izin dulu ke tempat lokasinya itu atau bagaimana ya? Soalnya yang saya ambil itu dari salah satu Instagram di salah satu akun Instagram gitu. Itu saya harus minta izin ke Instagram tersebut atau gimana untuk melakukan penelitiannya. Lalu yang kedua, jika kita mau ingin menulis latar belakang, itu Mendeley sebenarnya penting atau enggak untuk digunakan? Jika tidak menggunakan Mendeley, apakah ada cara lain gitu, Kak? Lalu yang ketiga, untuk Turnitin, misalnya saya sudah disuruh melakukan pengerjaan untuk bab 1. Itu saya harus nyoba Turnitin sendiri atau nanti setelah selesai semua baru saya coba Turnitin. Baik, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Mbak. Eh, Pertama ya, apakah harus berbicara ke pihak yang terkait penelitian yang mau Mbak lakukan? Itu kan data ya, Mbak akan mengambil data di lokasi itu atau di Instagram tersebut. Data tetap diambil, otomatis caranya saja yang berbeda. Itu nggak harus bilang sih Mbak, menurut saya. Karena misal tetap aja orang itu ingin meneliti suatu tempat, yang ingin diambil tadinya ini, oh nggak jadi. Misalnya cara pengambilannya tadinya pakai ya analoginya pakai sendok saat makan di restoran tersebut atau di kafe tersebut, misal penelitian di kafe ya. Mau tahu nanti makannya pakai pisau yang agak berbeda atau pakai garpu atau makannya langsung pakai tangan lesehan itu kan tergantung ini ya bebas wewenangnya Mbak sendiri asal data yang diambil itu disetujui oleh perusahaan atau tempat yang apa data yang akan diambil itu tidak bersifat rahasia artinya diizinkan kalaupun itu bebas terus yang kedua tadi itu terkait apa Mendeley ya Mendeley itu adalah software ya Mbak software software itu di mana-mana itu untuk membantu kita. Salah satunya kalau Mendeley itu ya pasti ya kalau dalam jurnal penelitian itu bagusnya itu menggunakan Mendeley untuk penulisan kutipan, untuk menampilkan referensi karena Mendeley tersendiri itu dibuat oleh Elsevier yang mana Elsevier adalah perusahaan pertama terkemuka dan terbesar dari dulu hingga sekarang yang berada di puncak tertinggi penelitian. Dia bereputasi yang punya Scopus tersebut. Scopus adalah tingkatan kualitas jurnal tertinggi dalam penelitian. Nah, itu dibuat oleh mereka. Maka software Mendeley sendiri wajib kalau bisa bagus. Sebenarnya boleh juga eh, secara manual menulis secara manual oleh kita ya tanpa menggunakan software. Namun manusia itu tidak jauh dari salah dan lupa,
Maka dari itu penulisan jika tidak sesuai dengan alamat, contohnya analoginya gini, Mbak pesen paket atau check out barang online, tapi alamatnya nggak sesuai, nanti tidak akan sampai kepada Mbaknya. Maka dari itu Mendeley ini berfungsi untuk membuat daftar pustaka secara lengkap, jelas, tepat, atau pasti. Maka dari itu wajibnya menggunakan Mendeley. Adapun kalau Turnitin itu lakukanlah di akhir, Mbak. Kalau Mbak melakukan sesuatu tapi udah berpikirnya tentang efeknya, itu Mbak nggak akan melakukan banyak aktivitas atau melakukan hal lainnya kalau hanya berpikir efek negatifnya. Coba untuk berpikir lebih efek baiknya. Karena setiap tindakan kan memiliki konsekuensinya masing-masing ya. Maka dari itu Turnitin itu merupakan hasil apa ya, pekerjaan terakhir dari melakukan jurnal penelitian. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Membantu sekali. Sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih kepada Mbak Rania, Kak Rania atas pertanyaannya. Semoga sudah terjawab ya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Kak Rahmat Gumilar. Boleh silakan untuk mengutarakan pertanyaannya. Baik Kak Zain, saya izin bertanya kepada Pak Agus. Pak Agus, saya tadi agak kurang menyimak ya, yang 10 tahun ke depan itu pada saat penentuan topik atau kita sumber pustaka yang kita sebagai referensi gitu ya? Atau gimana Pak Agus? Ya, betul. Sumber pustaka atau kutipan yang Mas ambil tuh. Oke. Karena gimana, Mas? Kebetulan saya sama Pak, saya tuh sebagai peneliti seni budaya ya. Nah, kebetulan mungkin kasusnya seperti Kak Idrus gitu ya dari Jawa Barat yang ingin meneliti terkait seni mungkin ya atau budaya Ya, gitu di daerahnya. Kebetulan pada saat itu saya membuat jurnal tuh berdasarkan riset wawancara. Namun sumber yang saya dapat itu belum sepenuhnya gitu ya, belum sepenuhnya terkumpul gitu. Maka dari itu saya mencari pustaka-pustaka di berbagai sumber. Nah, berarti pada saat pembuatan jurnal, apakah melulu kita harus menentukan 10 tahun yang ke depan gitu atau boleh gitu yang masa lalu gitu, karena walau gimana seni budaya itu apalagi tradisi gitu ya di Indonesia itu sangat Ya, jarang, bahkan banyak sumbernya saduran gitu. Apakah boleh kita mengambil data ya, betul. berdasarkan saduran atau misalkan lampau gitu Mas? Ya, betul. Nah, tadi 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir itu eh, bisa menjadi pengecualian bagi penelitian yang mungkin itu satu-satunya, Mas, Pak. Mungkin itu masih relevan dan bahkan yang namanya mungkin adat atau unsur-unsur yang tadi yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jurnal itu hanya itu dan hanya itu yang kuat penelitiannya, maka ya bisa digunakan, Mbak. Malahan itu bagus sebagai acuan utamanya. Kalaupun yang kutipan atau daftar pustaka lainnya itu sebagai pembantu aja, pendukung. Oh, Karena untuk studi apa ya, kasusnya Bapak ini ya mau gimana? Karena hanya ada itu gitu. ya betul ya. Emang sangat sulit untuk seni budaya khususnya di Indonesia ya terkait materi untuk Ya, pembuatan jurnal boleh, ini. Pak. Jadi butuh. Ya, Oke, oke, siap. tetapi Ya, pada Terima kasih. dasarnya Bapak, saya itu bukan meneliti tentang seni budaya Pak, tetapi saya itu meneliti tentang aturan pemerintah daerah yang di mana
peraturan pemerintah daerah itu menyangkut mengenai fungsionalisasi 3 pilar budaya yang ada di Cianjur, Pak. Jadi saya itu tidak meneliti budayanya, tetapi saya meneliti Oh, bagaimana produk hukum ini berjalan bagi pemerintah, Pak. Seperti itu. oke. Baik, baik, baik. Nah, bagaimana pilar tadi ya? Pak, jadi fungsionalisasi 3 pilar budaya di Cianjur gitu. Jadi masyarakat apa sudah mengetahui gitu ya dengan adanya peraturan daerah atau peraturan Bupati Cianjur ini, Pak, gitu. Jadi 3 pilar budaya ini harus diterapkan di seluruh elementasi kegiatan keseharian di masyarakat Cianjur, Pak. Berarti tujuannya Mas ini menganalisis ya? Ya mungkin lebih menganalisis dan saya tuh sedang bingung gitu, Pak. Makanya saya tuh belum bikin abstraknya gitu, belum bikin pendahuluannya karena memang kayak gimana gitu ya Pak, karena kan sebegitu luasnya gitu ya daerah ini, saya itu sampai harus meneliti dari mana gitu Pak. Nah, pertama meneliti dari mana? Karena itu bersifatnya ini ya apa sesuatu yang budaya atau adat atau sesuatu yang jarang orang sekarang ketahui ataupun fungsinya kita begitu paham, maka ya sumbernya itu bisa diambil dari misal kalau di kota ini atau di desa ini atau di setiap ini aja ke apa ya pemerintahnya sering tidak membuat apa ya pemahaman atau menyampaikan tentang pentingnya itu atau dibuat acara terkait fungsinya gini 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 yang tadi Mas sebutkan tadi, maka cukup dari beberapa responden yang Mas ambil itu merupakan bahan penting. Tidak semuanya, hanya beberapa sebagian aja. Maka Mas nggak harus semuanya meneliti. Maka dari itu tujuan penelitian itu dibuatlah secara spesifik, tapi jangan terlalu spesifik. Namun jangan terlalu umum. Kan tadi kalau umum itu di kota ya, di kota itu. Di kota itu sering mengadakan atau menyampaikan terkait itu apa enggak. Nah, itu dibuat cara urutannya dari hasil akhir. Pertama yang Mas itu tadi ambil beberapa sampel responden, kan dalam metode penelitian itu jumlahnya misal 200, namun karena keterbatasan penelitian, maka yang memenuhi sebagai syarat sebagai syarat responden itu hanya 5. Itu bisa jauh, karena kalau untuk membahas luas, itu Mas nggak akan bisa. Secara sempitnya aja, misalnya tujuan dari penelitian itu fungsinya aja. Pemahaman sejauh mana pemahaman masyarakat terkait tadi. Nah, nanti bisa dibuat pembahasannya bahwasanya kurangnya pemahaman, kurangnya edukasi masyarakat terkait fungsi pentingnya fungsi dari yang tadi budaya atau apa itu disampaikan bisa di hasil pembahasan. Iya Mas, barangkali mungkin saya bisa ini guys, sehabis webinar mungkin bisa berkonsultasi dengan Bapak gitu, dengan Bapak apakah Ya, bisa apa bagaimana dengan kalau misalnya apa ya hasil jurnal saya ini sudah sepenuhnya beres itu, apakah saya bisa berkonsultasi? Takutnya ada yang direvisi atau tidak gitu. ya, kalau revisi pasti semuanya revisi ya Mas. Tapi tetap aja eh, penelitian itu harus melalui revisi, kemudian jadilah sempurna. Maka dari itu di jurnal juga ada sesi review, sesi screening. Nah, setiap orang kan pendapatnya beda-beda ya. Maka pembimbing satu bilang A bagus, nggak setuju, pembimbing dua nggak setuju. Itu pasti terjadi dan semua orang juga punya pemikiran bahkan eh, orang ini condong ke penelitian kuali atau orang ini ahlinya kuali, yang background satu belakang ahlinya kuanti, yang satu ahlinya bisa ya? eksperimen. Maka pendapatnya juga beda-beda Mas. Maka dari itu mungkin saya bisa bantu eh, ikuti saja dari revisi dari dosen tersebut atau pembimbing tersebut. Tapi itu merupakan langkah final ya. Tetap aja data yang Mas perlukan itu harus memenuhi dari kemauan atau dosen itu. Kalau udah ada semua,
dosen nanti akan mengarahkan juga. Dan revisinya pun usahakan ya jangan mayor, pasti minor. Oh tambahin ini, oh kurangi ini, oh diganti ini. Cukup itu aja, biar masnya nggak lama, nggak capek gitu. Oke, Mas Oke, Agus, mohon terima izin, kasih. Mas Idrus, karena sepertinya masih banyak sekali pertanyaan, kita coba beri kesempatan bagi penanya-penanya yang ada di kolom chat. Ini sudah cukup banyak pertanyaan, saya coba bacakan dulu, Mas Agus. Pertanyaan yang pertama itu datang dari Mas Muhammad Sofian. Bertanya, untuk pembuatan jurnal ini apakah harus melakukan penelitian terlebih dahulu atau hanya cukup penyusunan jurnal atau naskah seperti yang sudah dijelaskan. Karena dulu waktu masih aktif kuliah, untuk penyusunan jurnal itu diambil dari intisari penelitian. Itu pertanyaan dari Mas Muhammad Sofian. Monggo sekiranya untuk dijawab kepada Mas Agus. Nah, terkait ini ya, dulu masih aktif kuliah. Intisari penelitian itu bisa dijadikan data apabila memenuhi kebutuhan dalam pembuatan jurnal. Kan tadi saya sudah sampaikan juga tempatnya di mana, kapan aja. Misal itu sudah dicantumkan dalam jurnal lain, Mas mengambil data tersebut untuk melakukan penelitian di jurnalnya Mas dengan tujuan berbeda atau permasalahan yang sedikit berbeda, itu boleh. Itu bisa tanpa harus tujuan ke penelitian, apa lokasi penelitian atau tanpa menggunakan penelitian terlebih dahulu. Karena mungkin Mas melakukan penelitian dengan tujuan yang berbeda dari tujuan penelitian yang apa dari penelitian yang telah ada, kemudian Mas membuat tadi kebaharuan penelitian, artinya membuat suatu hal yang baru dari yang telah ada. Itu bisa, maka itu lebih mudah dan banyak yang menggunakan itu dibanding terjun langsung ke lokasi atau mencari data langsung. Mungkin itu Mas. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mas Muhammad Sofian. Ada pertanyaan lagi Mas Agus, datang dari Mas Jeffrey Pranata, menanyakan dari Medan ya, asal dari Medan. Beliau menanyakan, sebutkan langkah-langkah dalam menyusun naskah lakon dan jelaskan menurut Bapak Nah, langkah-langkah dalam menyusun naskah lakon. ya naskah lakon ya. Ya, apa ya lakon jalannya cerita drama. Nah, pertama yang Bapak harus siapkan adalah penentuan ide atau gagasan atau konsep. Karena lakon ini melibatkan pemilihan tema ya, konflik dan karakter utamanya. Kalau nggak ada itu yang menjadi gagas utama atau buah pikir yang pertama itu, kalau nggak ada itu ya bingung nanti. Terus ada pengembangan karakter juga, kan karena nggak semuanya lakon ini karakter tuh begitu flat tuh terus. Kalau kata Joker, orang jahat adalah dulunya yang orang baik. Kan itu lakonnya kan begitu, bisa berubah. Nah, ada juga penentuan struktur naratif. Ada juga kemudian penulisan dialog, ada pengaturan dan pengaturan panggung nih bisa seperti apa pengaturannya itu bisa disesuaikan. Ada revisi dan editing juga, pemetaan dan uji coba dan ada finalisasi. Kemudian ada unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Dalam naskah drama, unsur intrinsik itu elemen yang ada dalam teks memenuhi isi dan struktur naskah. Dalam komponennya harus ada plot, ada karakter, ada dialog, tema, ada juga pengaturan panggung yang tadi mirip ya. Kemudian ada ekstrinsiknya, pemeran, ada pemeran, pengarah, ada desain panggung, masih sama tapi dengan unsur yang berbeda, ada kostum dan tata rias. Nah, kalau ekstrinsik kan agak harus agak berbeda gitu. Musik dan efek suara itu menjadi peran penting dalam ekstrinsik. Karena saya juga dulu sering nikmati itu ya. Kalau ada musik kan, misal tontonan horor atau penampilan horor, itu lebih hidup kalau ada musik dan efek suara. Yang lebih membuat kita tahu kan kadang bukan film horornya, tapi ya musik itu. Mungkin itu, Pak.
Oke, baik. Terima kasih Mas Agus. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Jeffrey. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Mas Agus. Eh, ada dari Bapak Ali Abdul Kafi. Beliau menanyakan, menurut Pak Agus bagaimana cara membedakan jurnal predator dengan jurnal kredibel dan bagaimana cara mendeteksi apakah suatu jurnal itu terdapat plagiasi atau tidak dan apa manfaat buat diri seorang introvert untuk membuat jurnal penelitian ilmiah. Membedakan ya, mana tadi? Apa tadi, Mas Jayin? Izin mengulang, Pertanyaannya bagaimana cara belum membedakan menemukan. jurnal predator dengan jurnal yang kredibel? Karena mungkin ini ya sesuatu yang ditakutkan oleh peneliti. Itu mungkin cara membedakannya itu seperti apa? Cara membedakannya pertama dari kelengkap atau indexing, kelengkapan atau dia itu mempunyai indexing apa, sudah terdaftar di ISSN apa belum. Misal udah ada ISSN-nya, terus kemudian ada indexing yang bagus atau berkualitas, entah dari itu Scholar, Garuda, eh, terus ada EBSCO, ada Dewa AJ, ProQuest, ada juga yang terakreditasi Sinta, ada juga yang berreputasi seperti Scopus ataupun WOS. Itu kalau sudah terindeks itu otomatis sudah kredibel, Pak, dan memiliki beberapa di editor ataupun reviewer yang dari mancanegara. Kalau bisa itu dari beda benua, beberapa dari negara yang editornya itu sangat kredibel. Dan pasti itu melakukannya saat pemrosesannya membutuhkan eh, cukup waktu, entah itu 2 bulan, entah itu 3 bulan sekali dalam penerbitan. Dan saat itu pasti prosesnya dari orang ke orang, dari editing, layouting, ada proofreading, ada juga reviewer, ada juga chief editor. Di awal itu chief editor itu dari satu naskah itu nanti Bapak diolah oleh beberapa orang ini. Maka dari itu waktunya itu tidak sebentar. Nah, pasti waktunya itu rasional. Kedua, itu komponen-komponennya memenuhi dari editor dan reviewernya yang berkualitas itu dari internasional bahkan dari berbedanya benua dan memiliki indeksasi yang berkualitas yang terakreditasi Sinta ataupun bereputasi Scopus. Lalu apa lagi Mas Jain dari pertanyaannya? Untuk cara untuk mendeteksi apakah suatu jurnal itu terdapat plagiasi. Maksudnya mungkin suatu artikel ya atau naskah itu terdapat. Nah, itu Bapak bisa cari di jurnalnya apakah menyediakan atau menggunakan sistem pengecekan plagiasi atau tidak. Itu biasanya diletakkan ada di informasi jurnalnya di websitenya. Itu ada pengecekan plagiarisme ataupun cek polis atau cek plagiasi ataupun pokoknya sejenis itu, Pak. Itu nanti mereka cantumkan sendiri atau di author guideline-nya atau prosedur penerbitannya. Itu Bapak bisa cari di jurnalnya sesuai yang jurnal yang Bapak ingin terbitkan ada atau tidaknya itu bisa dicek langsung, Pak. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Bapak Ali Abdul Kafi. Mohon maaf teman-teman semua, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan Mas Agus, akan tetapi karena waktu kita terbatas, mungkin nanti bagi teman-teman yang ingin konsultasi bisa menghubungi admin Sahabat Publikasi ya. Ini tiba di akhir acara Mas Agus.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri atas materi yang disampaikan. Semoga menjadi manfaat di kemudian hari bagi kita semua. Sebelum acara ditutup, mohon sekiranya Mas Agus untuk bisa memberikan closing statement. Nah, step saya adalah dalam pembuatan jurnal, teman-teman harus pahami dulu masalahnya yang teman-teman akan lakukan atau buat judul penelitian. Kemudian cari permasalahan terkait, cari jurnal permasalahannya yang sama dengan permasalahan yang ada atau permasalahan yang teman-teman udah temuin di lapangan. Itu bisa dicari di Google Scholar. Jadi teman-teman tuh mendapatkan gambaran nanti membuat jurnalnya seperti apa itu lebih mudah dengan membaca lagi di Google Scholar-nya. Jadi bisa membuat pendahuluan atau metode atau tujuan penelitian itu lebih mudah, lebih cepat. Bahkan tadi kan saya bilang tadi 2 jam pemahaman, kemudian 1 hari selesai eksekusi. Itu menggunakan metodenya kualitatif dengan metodenya tadi berasal dari hasil penelitian-penelitian orang lain atau sistematik literatur review membandingkan jurnal penelitian orang lain yang lain dengan yang pokoknya 2 orang penelitian atau lebih itu digabung menjadi penelitian yang atau dikomparasikan penelitian yang berbeda di 2 tujuan penelitiannya itu bisa. Terus mulailah berani menulis dari apa yang teman-teman baca, dari teman-teman dapat di lapangan ataupun di tadi jurnal penelitian yang telah ada. Mulai aja dulu, nanti bisa direvisi, nanti bisa disesuaikan dengan eh, pembimbing, bisa disesuaikan dengan apa eh, revisi dari jurnalnya tersebut. Itu bisa lebih mudah. Dari ketimbang teman-teman ini masih bingung berpikir untuk dapat seperti apa gambaran penelitian yang bagus itu. Nanti teman-teman nggak akan bisa-bisa. Submit aja dulu, buat aja dulu, lakukan aja dulu. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada Mas Agus. Teman-teman, sebelum saya akhiri, saya izin mengingatkan kembali untuk mengisi link absensi ya, yang ada di kolom chat Zoom ini. Karena itu sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat gratis. Untuk info lebih lengkapnya nanti mungkin bisa kami sampaikan atau teman-teman tanyakan di grup. Dan bagi teman-teman yang ingin publikasi jurnal ilmiah atau pendampingan dan konsultasi terkait dengan jurnal ilmiah, teman-teman bisa menghubungi kontak admin sahabat publikasi ya. Sebelum ditutup, kita izin ambil foto dulu teman-teman. Barangkali teman-teman berkenan untuk open cam ya. Mas operator mohon bantuannya untuk ambil foto ya. Ya, boleh. Oke. Oke, teman-teman. Semuanya sudah on cam ya? Oke, slide pertama dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ada slide kedua. Slide kedua ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Ada slide ketiga. Bentar, teman-teman. Oke, siap. 1. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, siap-siap. 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Dan terakhir, slide ke-9, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih, Mas Lin. Oke, terus Rahmat Hidayat. Dan terima kasih juga yang luar biasa kami sampaikan kepada para audien atas